ibadah pada tadi itu. Bagi saudara-saudara semua, menarik tidak ketika waktu pengumuman bahwa TLW akan mengadakan ibadah pada? Apa yang menarik buat saudara-saudara semua ketika TLW mau ibadah pada? Dari suasana. Apakah ada yang tertarik dengan kata ibadah pada? Saya berpikir jangan-jangan ada yang berpikir tertarik karena ada kata-kata padangnya. Apa yang di benak saudara ketika kata padang berupa rumput, gurun, atau makanan? Oke. Kalau berpikir tentang padang makanan, ya mungkin pada berharap di Pak Dolvi setelah ini traktir Pak Dolvi untuk makanan padang. Karena yang menarik ke sini adalah padangnya itu Pak Dolvi. Oke, ya. Selain itu, apakah ada yang tahu dan suka bernyanyikan Tuhan adalah gembalaku? Sering kan semua menyanyikan itu. Takkan kekurangan aku. Saya membawa kita semua untuk meresapi hal ini. Bukan meresapi makanan padangnya, ya. Tapi ibadah padang di tengah rumput ini saya akan bawa saudara untuk memahami, benar-benar mengimajinasikan apa yang firman Tuhan katakan di Mazmur. Lagu tersebut terinspirasi dari Mazmur 23 ayat 1, 2, dan seterusnya yang semua sudah pada tahu, ya, dan sangat familiar dengan ayat ini. Di sini dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berhijau. Ia membimbing aku ke air yang jernih. Nah, inilah yang Daud nyanyikan. Daud bermazmur bagi Tuhan, ini isinya. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa Tuhan itu sebagai gembalanya. Sekalipun Daud itu juga seorang gembala, ya. Daud seorang penggembala kambing domba ayahnya. Namun di sini Daud memposisikan sebagai domba. Kita akan melihat dan belajar untuk memahami apa yang Daud alami secara pribadi dengan Tuhan. Pasti Daud itu memiliki hubungan intim dengan Tuhannya. Daud pasti mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan Daud, sehingga Daud dapat mengatakan Tuhan adalah gembala. Nah, saya berharap tidak hanya Daud saja yang dapat mengatakan dan menyanyikan mazmur ini, namun kita semua di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dapat mengatakan, mengucapkan, bermazmur, menyanyikan hal yang sama seperti Daud nyanyikan. Selama ini ketika kita membaca ayat ini, apa yang saudara imajinasikan? Kan ketika kita baca firman Tuhan, kita pasti mengimajinasikan, kan? Nah, selama ini seperti apa yang di dalam imajinasi teman-teman semua, saudara-saudara semua? Apa yang dikatakan bahwa Tuhan itu membaringkan aku di padang rumput? Di sini Tuhan digambarkan atau dianalogikan sebagai gembala. Apa yang saudara bayangkan? Mungkin saudara membayangkan di sini saya tayangkan gambar. Begitu luar biasanya, ya. Kita melihat padang rumput hijau dengan domba-domba yang dengan nyamannya. Terlihat dari gambar ini. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 12. Dari sini, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dapat mengetahui Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Kita mau lihat
membayangkan seperti apa ketika Daud itu menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Daerah Yudea tempat Daud menggembalakan domba itu daerahnya seperti ini. Saudara bisa melihat perbedaan 180 derajat dari apa yang saudara bayangkan selama ini tentang padang rumput yang hijau. Daud menggembalakan ternak ayahnya dekat Bethlehem. Itu terletak 10 km di selatan Yerusalem, di pegunungan Yudea. Itu bagian selatan di sepanjang barat tepi barat padang gurun Yudea. Disitulah daerah tersebut Daud menggembalakan, dan daerah tersebut umumnya berbatu, berbukit, dan cenderung tandus, terutama di sekitar Bethlehem. Itulah secara fakta kenyataannya itu seperti itu. Jadi padang rumput hijau yang seperti tadi kita lihat di awal, ya, yang kita akan betah di situ, itu bukanlah ciri alami dari tanah Yudea. Domba zaman dahulu, zaman Alkitab berbeda dengan zaman modern sekarang ini ya, kondisinya yang sangat berbeda. Jadi bentang alam padang belantara Yudea ini sungguh keras, ya. Tempat di mana tak kenal ampun, segalanya tidak ada di sana. Domba atau kambing yang dibiarkan hidup sendiri tidak akan bertahan lama di situ. Ia akan mati kelaparan, ia akan kehausan, dia akan terluka di medan yang keras, atau menjadi sasaran mangsa predator. Itulah kondisi sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun tempat tersebut tetap berwarna putih dan tandus. Jika kita lihat sekarang ini di sana ada padang rumput yang hijau, itu adalah hasil jerih payah gembala. Sebagai gembala akan memperhatikan, memastikan rumput yang ada ini akan memuaskan domba-dombanya untuk makan. Artinya gembala ini akan memperhatikan terus, tidak hanya sesaat saja hari ini ia makan, karena ia harus dapat menemukan tempat di mana ada rumput dan penjamin kehidupan makan dari domba maupun kambing gembalaannya. Jadi domba tidak perlu khawatir, domba tidak memikirkan itu semua. Nah, mengingatkan kita di Matius 6 ayat 25a, firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Domba-domba tidak memusingkan, tidak khawatir apakah hari ini akan makan, untuk besok bagaimana, hari-hari selanjutnya. Domba tidak memikirkan hal itu. Daud memposisikan sebagai domba. Fokus Daud bukan pada landscape keadaan yang dinamakan padang rumput tersebut. Jadi keadaan landscape itu keadaan alam secara visual yang dapat dilihat, bagaimana dengan mencakup semua elemen dan struktur di dalamnya. Itulah landscape tersebut. Daud tidak fokus seperti itu. Karena tampak dari landscape padang rumput itu tidak memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Di padang belantara Yudea ini, kawanan ternak ini harus menempuh jarak sekitar 5 mil persegi sehari, berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lain untuk mencari makanan yang cukup untuk seharian. Jadi gembala ini berjalan di depan dombanya, di depan kawanan domba, menuntun mereka dari satu padang rumput, kemudian makan ke padang rumput berikutnya. Padang rumput tersebut tidak selalu terlihat saat kawanan itu berpindah. Jadi ketika kawanan domba itu makan di rumput di sini, kemudian sudah puas, dia akan mencari ataupun tidak cukup, dia gembala akan menuntun di tempat berikutnya, dan keadaan situ domba tidak tahu berikutnya ada enggak, tapi yang tahu itu adalah gembala. Gembala akan menuntun ke tempat yang
yang ada rumput berikutnya. Karena itu di balik bukit, di balik bebatuan semua. Di sana ada angin embun, itulah yang membawa, ya angin membawa embun di mana di lokasi tersebut rumput dapat tumbuh. Nah, gembala yang mengetahui itu sehingga bisa menuntun kawanan domba menjumpai rumput untuk dimakan dan beralih ke tempat yang lain untuk domba itu puas dengan makanan. Domba tidak mengetahui, tidak melihat di mana berikutnya yang akan dia jalani untuk dia makan. Namun gembala itu tahu. Dari sini kita bisa melihat betapa bergantungnya domba-domba tersebut kepada tuntunan gembala. Domba harus mengikuti gembala. Nah, Daud mengatakan di padang yang berumput hijau. Karena itulah yang Tuhan sediakan. Daud tidak mengatakan tentang padang yang gersang, padang yang tandus. Daud tidak mengatakan kondisi secara kenyataan padang rumput secara landscape. Daud tidak mengatakan. Namun Daud mengatakan, menyanyikan, mendeklarasikan tentang penyediaan, tentang pemeliharaan Tuhan, yaitu takkan kekurangan aku. Dia bisa mengatakan di padang rumput yang hijau. Dia tidak melihat yang lainnya, pada ketandusannya, pada keadaan sekelilingnya. Dia tidak fokus hal ini. Nah, hal ini seharusnya tidak hanya Daud saja yang menerima pewahyuan memahami hal ini, namun juga kita semua. Ya, seharusnya kita menerima lebih dari apa yang Daud terima tentang pewahyuan Tuhan adalah gembala. Kita lihat Yohanes 10 ayat 9. Di sini dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padaku. Jelas dikatakan Yesuslah gembala kita. Satu-satunya di mana kita mendapatkan keselamatan. Dan kita sudah tahu semua, yang keselamatan ada satu paket lengkap keselamatan yang terdapat semua penyediaan Tuhan yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Itu penting sekali. Kita dapat menerima lebih, ya, karena kita sudah menerima karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Daud saat itu belum dibawa ikatan perjanjian baru. Yesus belum mati, belum bangkit. Namun kita sekarang hidup di dalam ikatan, di bawah ikatan perjanjian baru. Kenyataan apa yang sekarang saudara alami? Apakah mungkin sekarang ini saudara berada di tempat yang saudara katakan sulit untuk saudara dapat mencukupi segala kebutuhan saudara? Atau saudara di tempat sekarang saudara berada yang orang lain di luar sana mengatakan, mana mungkin engkau mendapatkan kemakmuran, mana mungkin engkau dapat mencukupi segala kebutuhanmu, keluargamu. Namun ingat, kita memiliki gembala yang baik. Dikatakan, masuklah melalui aku, ia akan selamat. Tujuan dari keselamatan adalah memiliki hubungan dengan gembala aku, yaitu Tuhan kita. Nah, disitulah Tuhan akan menuntun kita. Itu yang utama, di dalam hubungan itulah Tuhan akan menuntun kita. Di Mazmur 121 ayat 3 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di Ulangan 28 ayat 6 juga dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan janji Tuhan tadi dikatakan bahwa ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu janji Tuhan. Jika kita baca di Yesaya 34 ayat 15-16, di sini dikatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang.
yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oh, itu kasih. Itulah kita bisa melihat kasih gembala kepada domba. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Ini lengkap semua loh. Ini perfect. Saya lihat hal yang luar biasa dahsyat jika kita merenungkan apa yang dikatakan di sekitar ini. Daud menyadari bahwa penyediaan rasa aman dan nyaman tidak berasal dari kondisi landscape apa yang kita lihat, melainkan dari hubungannya dengan Tuhan sebagai gembala ini. Tuhanlah yang akan menuntun kita melewati landscape yang mustahil kita hadapi, atau yang mustahil membuat kita itu bisa hidup. Namun kita bisa melalui dan kita terpelihara sempurna. Karena di sini Daud hanya fokus pada gembala. Tadi dikatakan juga ia membaringkan membaringkan. Kalau merenungkan ini, itu tidak ada usaha dari gembala, dari domba untuk melakukan sesuatu di dalam penyediaan, sumber penyediaan. Tidak. Berbaring, dia hanya beristirahat di dalam penyediaan sang gembala. Tidak ada andil dari domba di dalam penyediaan tersebut. Namun bukan berarti terus nggak ngapa-ngapa. Domba itu tetap bergerak, ambil bagian dari apa yang gembalanya tuntun. Hendaklah itu dapat menjadi pewahyuan buat kita semua. Ya, sering sudah hafal ayat ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi tidak hanya dipuaskan dengan makanan, gembala harus membawa domba ke air yang tenang. Karena domba tidak dapat minum dari air yang deras. Jadi kalau gembala membawa domba di aliran air yang keras, maka gembala ini harus menyusun batu-batu, membuat sebuah bendungan di tepian, ya, untuk membuat air yang deras itu menjadi aliran air yang tenang. Dan domba tidak dapat membangun bendungan itu sendiri. Maka betapa ketergantungan domba pada gembala itu. Setelah itu mengalir air yang tenang dan domba itu minum dengan puas. Itu karya dari gembala. Dan domba harus selalu mendapatkan akses ke air yang bersih dan segar, terutama apalagi di cuaca yang panas. Di daerah sana Yudea, yaitu di wilayah Mediterania sana yang gersang selama musim kering, ya, gembala menggerakkan domba ke padang rumput, kemudian ke padang rumput yang baru dan tempat minum yang baru. Bayangkan saja betapa ini mengingatkan kita firman Tuhan yang mengatakan berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Yang kita nggak tahu, tapi itu janji Tuhan, berkatnya selalu baru. Itu yang domba-domba alami. Dia nggak tahu betapa pusing, nggak mau pusing. Domba nggak seperti dia percaya pada gembala. Seperti itu, betapa berkat bergantungan yang maksimal terhadap gembala. Untuk minum pun bergantung. Dan di Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwa. Di King James Version dikatakan, he restores my soul. Memulihkan jiwa. Kita sudah tahu ya, kita pun terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang stres, burnout itu di jiwa. Dengan apa Tuhan memulihkan jiwa kita? Di Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman itulah air kehidupan. Ya, air hidup. Firman itu ada hidup dan roh-roh membawa kehidupan buat kita yang selalu kita butuhkan. Ingat apa yang Yesus tawarkan kepada wanita Samaria itu di Yohanes 4 ayat 14. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Setelah minum air hidupnya melalui kelahiran baru, seharusnya kita tidak akan pernah haus lagi. Roh kita ini sudah sempurna. Roh kita ini disuplai oleh air hidup, itu janji firman Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, ketika kita tidak berjalan di dalam roh, tidak berjalan di dalam tuntunan Sang Gembala, dia tidak hidup dari air yang Gembala sudah sediakan. Karena ia berjalan maunya sendiri, maka keadaan jiwanya itu akan naik turun, tidak stabil, tidak menentu, akhirnya stres dan burnout. Tidak adanya lagi hubungan dengan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita fokus hanya kepada hal-hal yang dari roh saja, dan kita mau sepakat dengannya. Dan dari semuanya itu, hubungan kita dengan Tuhan itulah yang akan memulihkan kita dari kelelahan, dari hal-hal segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita itu ada di jiwa kita. Di Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus yang adalah firman Allah, melalui hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dari situ kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Tadi di ayat sebelumnya juga dikatakan, bagi mereka yang tidak berpengalaman, mungkin bagi kita yang secara pengetahuan memiliki kebodohan dalam tanda petik, ya, tidak memiliki hal-hal apa yang semestinya kita dapat dibekali untuk kita dapat mengerjakan sesuatu yang membawa dampak yang baik buat kehidupan kita. Mungkin kita tidak memiliki hal ini, namun di sini kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan pengetahuan, karena dari hal tersebutlah yang akan menghindarkan kita dari masalah, dari segala sesuatu yang menyebabkan kita stres. Jadi kita tidak berjalan dengan keputusan-keputusan kita sendiri. Nah, dari situlah kita dapat menemukan jalan. Kita akan dibukakan hal-hal yang baru, yang tersembunyi, yang kita sebelumnya mungkin tidak kita ketahui. Dan kita dapat menemukannya akan penyediaan Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan semua, yang segala sesuatu bahkan berkelimpahan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kemakmuran. Maka sejalan dari ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Semua itu berkaitan. Dan di 1 Samuel 17 ayat 34-36 di sini diceritakan, Daud berkata kepada Saul, ini ketika Daud akan menghadapi Goliat, ya, dia berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan,
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba Tuhan. Luar biasa. Di padang rumput Yudea yang tadi saya sudah katakan, mereka domba-domba kambing menjadi sasaran predator. Domba-domba hanya bergantung pada gembala. Di sini kita bisa melihat tidak hanya penyediaan tempat berteduh, mendapat makan minum, tapi juga keamanan. Karena tidak bisa dibiarkan sendiri, maka domba peliharaan itu akan mati terluka di medan yang berat maupun menjadi sasaran dari predator. Oleh karena itu, betapa harus dekatnya gembala dengan domba. Kita bisa melihat Daud sebagai gembala yang menyelamatkan 2-3 ekor. Bayangkan saja, 2-3 ekor diselamatkan dari pemangsa, yaitu singa dan beruang, dan ia mempertaruhkan nyawa. Betapa berharganya. Itu saja Daud sebagai manusia. Itulah gambaran Tuhan kita. Gembala tidak dapat melawan singa beruang jika ia tidak memiliki kasih yang begitu besar kepada dombanya. Oleh karena itu Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah yang dilakukan Yesus. Di dalam setiap kebenaran firman yang saya sampaikan tidak lepas dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Tanpa itu Injil tidak diberitakan. Dan tanpa kebenaran itu setiap kita tidak akan mendapatkan hal-hal apa yang Tuhan sudah berikan di dalam rencana keselamatan. Jika Daud saja sebagai manusia mau mempertaruhkan nyawa, kita bisa memahami betapa pengorbanan Yesus, darahnya, kehidupannya, bahkan menanggung hal yang seharusnya kita tanggung. Namun itu semua ditimpakan pada Yesus. Makanya di kayu salib itulah terjadi pertukaran. Jika kita melihat di antaranya di kitab Yeremia, Yehezkiel, mereka ini banyak berbicara tentang padang rumput, yaitu suatu ungkapan harapan dan pemulihan, di mana umat Tuhan itu akan menikmati persediaan dan keamanan. Itu yang mereka rindukan. Namun sekarang kita itu sudah berada di mana yang mereka harapkan itu. Kita sudah menemukan dan kita sudah berada di mana mereka-mereka yang di bawah ikatan perjanjian lama itu tidak nikmati. Sekalipun kita berada di dunia yang begitu kejam, ya, karena dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Namun dikatakan, namun yang perlu kita ketahui dan pahami, ya, bukan keadaan itu yang kita fokuskan. Saya ulangi lagi, sekalipun kita berada di dunia itu, di mana dunia yang kejam, dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa si jahat, namun bukan keadaan itu yang kita fokuskan. Kita akan terus fokus mendengar, mengikuti arahan Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, yang membawa kita kepada kehidupan bersama Allah sebagai kenikmatan dari padang rumput yang aman dan subur, di mana kita menikmati pemeliharaan, persediaan, penyegaran, kepuasan, dan keamanan di dalam penggembalaan Sang Gembala Agung kita. Tuhan Yesus memberkati.